Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bapak Zulfi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang dokumen kepegawaian. Apa itu dokumen? Dokumen adalah bentuk apapun yang dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian kegiatan-kegiatan di masa lampau. Jadi, dokumen di sini banyak ya, banyak berupa tulisan, foto, ataupun berupa digital. Kemudian ini dibagi menjadi dua, yaitu dokumen kepegawaian, yaitu surat keputusan di bidang kepegawaian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Kemudian dokumen administrasi, yaitu berupa surat, file, berkas, atau dokumen yang berkaitan dengan bidang kepegawaian yang memuat data pribadi dari setiap pegawai, dan dapat juga surat keputusan di bidang kepegawaian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Kemudian kita akan masuk ke penyimpanan data. Nah, penyimpanan data di sini ada dua. Yang pertama yaitu data fisik dan yang kedua yaitu data digital. Yang pertama kita masuk ke data fisik. Data fisik ini memuat dokumen berupa kertas, surat, gambar, dan lain-lain. Biasanya diarsip karena dokumen disimpan secara langsung di tempat yang telah ditentukan dan diberi label. Kemudian ada data digital. Data digital yaitu penyimpanan dokumen atau file berupa data digital atau hasil scanning dari file data fisik. Nah, kita akan biasa menemui surat-surat masuk, semisal ada surat masuk dari ke sekolah ya berupa surat undangan atau surat apa. Nah, di tata usaha atau di penerima surat arsiparis. Nah, ini biasanya surat itu di-scan. Kemudian hasil scanannya itu dimasukkan berupa scanning di flash disk atau hard disk. Kemudian kita masuk ke uh, kita masuk ke nah ini kelebihannya di data digital ya, yaitu untuk mempermudah untuk disimpan dan pencarian kembali dan penyajian informasi yang dibutuhkan. Kemudian tidak membutuhkan banyak tempat karena dapat disimpan. Nah, ini di hard disk atau di compact disk. Sekarang bisa di copy kalau datanya kecil bisa disimpan melalui flash disk, tapi flash disk tidak bisa memuat data yang terlalu banyak seperti hard disk. Kemudian mudah melakukan backup file dan dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan. Nah, backup file ini gunanya untuk ketika kita memindahkan hard disk lama ke hard disk baru atau di perangkat lama ke perangkat baru. Nah, ini butuhkan backup file. Nah, backup file ini mudah, tinggal kita pindah-pindah saja. Kemudian data digital juga mudah dilakukan untuk manajemen dan pengelolaan. Kemudian kita masuk ke macam-macam dokumen kepegawaian. Ya, ini macam-macamnya ada sekitar 15. Yang pertama yaitu formasi kepegawaian ya, seperti formasi di kepegawaian seperti ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu penerimaan pegawai. Nah, di penerimaan pegawai ini ada pengumuman, seleksi admin, pemanggilan peserta, pelaksanaan ujian, hasil ujian, wawancara, kepegawaian, dan tahap akhir. Kemudian yaitu pengangkatan. Pengangkatan di sini berupa surat usulan pengangkatan, surat keputusan kolektif, surat keputusan perseorangan, kemudian pembina karir. Nah, ini surat dokumen-dokumennya berupa diklat kursus atau magang, peninjauan masa kerja, DP3, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan, penetapan angka kredit, dan disiplin pegawai. Kemudian yang kelima yaitu penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai. Kemudian mutasi pegawai. Nah, di sini seperti surat ahli tugas, mutasi keluarga, seperti nikah,
mempunyai anak ataupun cerai, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pengangkatan, dan pemberhentian. Kemudian yang ketujuh yaitu untuk administrasi pegawai, berupa surat perintah, dokumentasi identitas pegawai, kartu pegawai, NIP, KTP, cuti di luar tanggungan negara. Kemudian ada kesejahteraan pegawai. Nah, ini berupa dokumen pelayanan pakaian dinas, asuransi, perumahan, rekreasi, layanan, tabungan. Nah, semua ini mendapat izin berupa dokumen. Kemudian yang selanjutnya ada proses pemberhentian pegawai. Nah, ini memerlukan dokumen ya, biasanya ada di surat pemberhentian. Kemudian keputusan pemberhentian pegawai diproses dan keputusan itu mempunyai dokumen tersendiri. Kemudian ada perselisihan atau sengketa pegawai. Kemudian yang ke-12 yaitu pemberian tanda jasa atau penghargaan. Ya, seperti ada kenaikan pangkat atau mempunyai jasa yang dapat diingat di perusahaan. Itu mempunyai dokumen sendiri. Kemudian ada data kepegawaian. Ya, seperti tadi, dokumentasi kepegawaian dan berkas perseorangan. Kemudian kita masuk ke pemeliharaan dokumen pegawai. Nah, kalau kita mempunyai seperti contohnya itu di rumah. Nah, orang tua kita kan mempunyai contoh dokumen penting seperti akte tanah ataupun akte surat-surat rumah, buku tabung apa, sertifikat rumah. Nah, biasanya kan kalau orang-orang tua kita kan biasanya nyimpannya kan di tempat yang sangat aman ya, dan jarang kita ketahui seperti di lemari ataupun di mana yang jarang sekali kita ketahui. Nah, mereka itu menjaga agar dokumen yang mereka simpan itu tidak cepat rusak. Nah, seperti kan di tempat lembab. Di tempat lembab itu caranya yaitu dokumennya, surat-suratnya, sertifikat-sertifikat itu kita laminating, kemudian kita simpan di lemari dan dikunci. Nah, caranya yaitu biasanya disimpan di tempat khusus ya, tadi rak seperti lemari dan lain-lain. Kemudian letak penyimpanan itu berdasarkan kronologis tanggal, tahun atau masalah. Biasanya ini ada di perusahaan ya. Kemudian pastikan disimpan di tempat yang aman. Nah, tadi jauhkan dari minyak, air, dan panas matahari. Nah, itu sangat mempengaruhi eh, kertas sertifikat. Jadi jauhkan dari minyak, air. Jadi enggak cepat rusak. Kemudian taburkan kamper atau butir penyerap air di dalam lemari atau rak. Nah, ya ini bisa mengatur kelembapan di dalam lemari ya untuk menyerap air. Kemudian jangan sering memfotokopi karena memperpendek umur dokumen. Nah, biasanya kalau kita memfotokopi kan kertas kita kan panas kan. Nah, itu bisa memperpendek umur kertas ya. Jangan sering-sering difotokopi. Jadi cepat sobek ataupun rapuh kertasnya itu. Kemudian setelah mengambil dokumen, pastikan memberi tanda di tempatnya. Kemudian dokumen dibuat dalam bentuk digital dengan scanner agar salinan juga aman. Kemudian kita masuk ke sistem penyimpanan. Sistem penyimpanan yaitu sistem yang dipergunakan pada penyimpanan warkat. Warkat ini dokumen ataupun surat ya, agar mempermudah kerja untuk menyimpan dan menemukan kembali warkat jika diperlukan sewaktu-waktu. Tujuannya apa untuk diperlakukan sistem ini? Yaitu agar dokumen dapat disimpan dan dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat. Kemudian menunjang terlaksananya penyusutan arsip dengan efektif dan efisien. Nah, sistem penyimpanan ini tujuannya yaitu untuk penyusutan. Penyusutan ini maksudnya yaitu agar dokumen-dokumen itu tidak terlalu banyak disusutkan, yaitu dikecilkan. Semisal ada sistem penyimpanan yang terlalu ribet ya, itu bisa disusutkan dengan sistem-sistem ini, nanti saya jelaskan. Kemudian menjaga bahan-bahan arsip itu agar setiap historis dari perusahaan maupun individu dapat ditempatkan pada tempat tertentu, baik dalam kelompok, subjek, daerah maupun bersamaan. Kemudian memudahkan pencarian arsip jika sewaktu-waktu diperlukan. Nah, tujuannya itu tadi. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis penyimpanan dokumen.
Baik, yang pertama yaitu sistem abjad. Nah, sistem abjad yaitu sistem penyimpanan yang diatur berdasarkan abjad, nama orang, organisasi, atau kantor. Nah, sebelum kita memasuki di sistem abjad, alangkah baiknya kalian mengetahui bagaimana cara menerima maupun mencatat surat-surat ketika surat itu masuk. Yang pertama yaitu jika surat masuk, kalian harus mencatat surat tersebut di lembar disposisi. Nah, lembar disposisi ini kalian mencatat judul suratnya, terus tanggalnya berapa. Nah, kemudian kalian meminta tanda tangan atasan kalian. Setelah mencatat di lembar disposisi, kalian mencatat di kartu indeks. Kartu indeks nanti saya jelaskan. Setelah di indeks, kalian masukkan ke buku jurnal atau buku jurnal ya, buku jurnal. Kemudian kalian simpan surat tersebut. Nah, sistem abjad ini sistem yang disimpan berdasarkan abjadnya, yaitu nama depannya. Seperti Suparman diindeks dengan huruf S, RB Suryono. Nah, RB Suryono ini indeksnya itu S Suryono karena RB itu nama singkat, sedangkan nama singkat itu tidak bisa ditulis. Kemudian Moh Hatta diindeks Hatta karena Moh itu singkatan juga. Kemudian Abdul Haris Nasution diindeks dengan huruf N karena Nasution adalah nama marga. Nah, nama marga ini harus diindeks terlebih dahulu. Kemudian DRS Hartono diindeks yaitu dengan huruf H karena Dr. Andes itu sebagai gelar. Gelar tidak dimasukkan dalam pencatatan indeks. Kemudian PT Indatex diindeks dengan kode I karena PT merupakan nama perusahaan dan tidak bisa diindeks. Kemudian toko Sri Rahayu diindeks dengan kode S karena toko bukan tidak bisa diindeks. Kemudian OEMAR Bakri diindeks dengan kode U. Kenapa kok U? Karena OEMAR adalah ejaan lama. Yang benar yaitu U karena ejaan baru. Kemudian 5 Sekawan diindeks dengan kode L. Kenapa kok kode L? Karena 5 itu dieja LIMA. Jadi diambil huruf kelimanya. Huruf L-nya maksudnya saya. Maaf. Kemudian kelebihan dari sistem abjad ini yang pertama dapat langsung menemukan berkas pada tempat penyimpanan. Kemudian petunjuk penataan berkas sederhana dan mudah dipahami. Tunjuk silang sangat mudah dipahami. Apa gunanya kartu tunjuk silang? Kartu tunjuk silang yaitu ditujukan ketika nama itu mempunyai dua inisial seperti Gus Dur dan Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid kan diindeks dengan huruf A. Kemudian kalau Gus Dur diindeks dengan huruf G. Kemudian kesalahan berkas mudah dicek di tempat berkas dengan abjad yang sama, biaya pelaksanaan lebih murah, dokumen yang berasal dari satu nama yang sama akan berkelompok menjadi satu. Surat masuk dan keluar disimpan bersebelahan dengan satu map. Pencarian dokumen dapat dilakukan secara langsung melalui nama pengirim surat tanpa mempergunakan surat, mudah dikerjakan dan cepat dalam penemuannya. Kemudian kekurangannya yaitu ada kemungkinan ada salah penempatan berkas jika ada tidak mengikuti surat, tidak mengikuti aturan. Jadi misalnya tidak urut ya. Kemudian mudah mengubah beberapa alfabet dalam surat. Tunjuk silang yang berlebihan akan membuat penyimpanan cepat penuh dan sesak. Nah, jika banyak-banyak akan penuh. Pemberian label pada folder memakan banyak tenaga. Nah, untuk part 1 ini kita membahas mulai dari pengertian sampai sistem yang pertama yaitu sistem abjad. Oke, sampai bertemu di part yang kedua untuk membahas sistem-sistem selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.